wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sasi Kirana Putri Gayatri dari kampus IAIN Pontianak, Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas sebuah topik yang penting dalam memahami ajaran Islam, yaitu kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Seringkali kita mendengar bahwasannya Al-Quran adalah pedoman hidup umat Muslim. Namun, apakah Al-Quran berdiri sendiri ataukah ada sumber lain yang menyempurnakan penjelasannya? Disinilah hadis berperan besar. Tanpa kita mengetahui hubungan keduanya, ibarat kita membaca petunjuk tetapi kita tidak tahu cara praktiknya. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Kita harus memahami bahwasanya hadis bukanlah sekedar pelengkap biasa. Hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang artinya, ketika kita mempelajari dan memahami ajaran Islam, kita tidak cukup hanya berpegang kepada Al-Quran saja. Mengapa demikian? Karena dalam Al-Quran banyak perintah yang disampaikan secara umum dan global. Nah, di sini hadis berperan besar. Hadis menjadi penafsir dan penjelas agar perintah-perintah Allah menjadi jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Selain berfungsi sebagai penjelas, hadis juga menjadi penguat hukum. Banyak hadis yang menegaskan dan mengulang kembali ajaran-ajaran penting dalam Al-Quran, seperti halnya larangan syirik, pentingnya berakhlak mulia, hingga anjuran untuk berbuat baik. Dan yang terakhir, hadis juga berperan dalam menetapkan hukum baru yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran. Tentu saja, hukum baru ini tetap berada dalam koridor dan nilai-nilai yang selaras dengan Al-Quran. Misalnya, hukum memakan hewan buas bertaring ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran, akan tetapi jelas disampaikan di dalam hadis. Di sini kita belajar bahwasanya tanpa hadis, banyak perintah yang sudah dipahami dan tidak bisa diterapkan secara sempurna. A few minutes later. Baiklah, setelah kita membahas kedudukan hadis terhadap Al-Quran, sekarang kita akan membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Terdapat 5 fungsi utama yang saling melengkapi dan memperkuat, yaitu yang pertama, menjelaskan ayat Al-Quran atau bayan tafsir. Yang kedua, menguatkan hukum Al-Quran atau bayan takrib. Yang ketiga, mengkhususkan hukum yang umum atau bayan taksis. Yang keempat, yaitu membatasi hukumnya mutlak atau bayan takrib. Dan yang terakhir, menetapkan hukum baru atau bayan syariah mustaqillah. Saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi tersebut. Yang pertama adalah menjelaskan ayat Al-Quran atau bayan tafsir. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang seperti masih misalnya perintah sholat. Di dalam Al-Quran terdapat perintah untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi tidak menjelaskan berapa rakaat, bagaimana gerakan-gerakan dalam sholat, dan kapan waktunya. Semua detail itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadis. Jadi tanpa hadis, sholat yang kita lakukan selama ini mungkin tidak akan begitu jelas seperti sekarang. Kemudian yang kedua adalah menguatkan hukum Al-Quran atau bayan takrib. Hadis juga memperkuat dan menegaskan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran, contohnya tentang pentingnya tauhid, menjauhi syirik, sikap jujur dan berakhlak mulia. Jadi keduanya saling mendukung dan tidak bertentangan. Yang ketiga adalah mengkhususkan hukum yang umum atau bayan taksis. Ada ayat yang cakupannya luas, tetapi hadis mempersempit dalam situasi tertentu. Misalnya sedekah untuk orang miskin berlaku untuk umum. Namun hadis mengajarkan bahwa sedekah kepada keluarga atau kerabat justru lebih utama. Ini membuat hukum Islam menjadi lebih detail dan terang. Yang keempat adalah membatasi hukum yang mutlak atau bayan takyid. Contohnya perintah memotong tangan pencuri. Al-Quran menyebutkan hukum itu secara mutlak, akan tetapi hadis menjelaskan syarat-syaratnya. Yang pertama, harus mencapai nasab tertentu, dilakukan secara sadar dan kondisi lainnya. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam disusun dengan cermat dan penuh keadilan. Dan yang kelima adalah menetapkan hukum baru atau bayan syariah mustaqillah. Hadis dapat menetapkan hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran, seperti larangan menikahi seorang wanita sekaligus memilikinya, atau hukum beberapa jenis makanan. Semua itu tetap selaras dengan nilai dasar Al-Quran, sehingga ajaran Islam menjadi lengkap dan menyeluruh. Keseluruhan fungsi ini membuat kita memahami bahwa hadis bukan sekedar tambahan, akan tetapi
menunjukkan bahwa hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sekaligus menjadi penjelas, penguat, dan pelengkap ajaran Islam. Tanpa hadis, banyak perintah Allah yang tidak bisa dipraktikkan dengan benar dan menyeluruh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan yang singkat ini dapat membuka wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton.